Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadrian Dika dengan NIM 8020190046 kelas 01 PT5. Di sini saya membuat presentasi untuk UTS metode penelitian. Langsung saja ke soal nomor 1, yaitu jelaskan yang Anda pahami tentang penelitian. Penelitian itu diawali dengan ketidaktahuan. Jadi awalnya kita tidak tahu terus memiliki rasa ingin tahu. Maka belajar ilmu pengetahuan. Atau dilakukanlah suatu penelitian untuk mencari jawaban, sehingga yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Jadi penelitian itu adalah proses mencari jawaban atau mencari pengetahuan yang benar dan tepat. Penelitian memiliki konsep dasar, yaitu 1. Penelitian dapat dikatakan ilmiah jika menggunakan metode ilmiah atau metode penelitian. Penelitian harus dilaksanakan secara hati-hati sesuai metode penelitian. Selanjutnya, penelitian ilmiah menghasilkan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah tadi digunakan untuk membuat keputusan atau decision making oleh pembuat keputusan atau decision maker. Baiklah, nomor 2. Jelaskan tentang masalah penelitian. Apakah semua masalah dapat diangkat menjadi penelitian? Masalah adalah kesenjangan atau gap, apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang menjadi kenyataan di masyarakat. Menurut KBBI, masalah merupakan sesuatu yang harus diselesaikan. Apakah semua masalah bisa diangkat menjadi penelitian? Tidak, karena masalah yang mau diangkat menjadi penelitian harus memenuhi syarat, yaitu 1. Menarik. Maksudnya adalah, dengan masalah yang menarik, dapat memotivasi kita untuk melakukan penelitian dengan serius. Yang kedua adalah bermanfaat bagi masyarakat luas maupun masyarakat kecil. Selanjutnya, hal yang baru, solusi baru yang lebih efektif bila dibandingkan dengan solusi yang lain. Bisa juga merupakan perbaikan dari sistem yang ada. Selanjutnya, dapat diuji atau diukur. Masalah penelitian harus bisa diuji atau diukur secara empiris. Maksudnya bisa diukur melalui hasil pengamatan manusia atau masuk nalar manusia. Selanjutnya, dapat dilaksanakan, khususnya berkaitan erat dengan keahlian, ketersediaan data, kecukupan waktu dan dana. Selanjutnya, merupakan masalah yang penting. Jangan melakukan penelitian terhadap sesuatu masalah yang tidak penting. Selanjutnya, tidak melanggar etika. Penelitian harus dilakukan dengan kejujuran metodologi. Prosedur harus dijelaskan kepada objek penelitian, tidak melanggar privasi. Tidak boleh melakukan penipuan dalam pengambilan data maupun pengolahan data. Selanjutnya, nomor 3. Jelaskan perbedaan topik dan judul penelitian. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan topik penelitian. Topik memiliki ruang lingkup lebih luas dibandingkan judul, karena judul mencerminkan langsung isi karya ilmiah yang akan dibahas. Jelaskan langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan topik penelitian. Topik penelitian secara teknik dapat ditentukan apabila peneliti telah tahu aspek apa yang akan diteliti, baik pada bidang sosial, ekonomi, budaya, teknik, dan lain-lainnya. Pemilihan topik dapat mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Manageable topik. Topik terjangkau oleh penulis atau peneliti dari sisi latar belakang, pengetahuan, skill, dan biaya. Kedua, obtainable topik. Cukup tersedia kepustakaan, menguasai teknik pengumpulan data. Ketiga, significant of topic. Penting untuk diteliti, menghasilkan pengetahuan, konsep teori baru, bukan sekedar duplikasi. Selanjutnya, interested topic. Menarik minat untuk diteliti atau didorong keinginan ilmiah. Selanjutnya, nomor 4. Jelaskan peran studi pustaka dalam penelitian. Peran studi pustaka untuk penelitian yaitu dapat dikatakan yang pertama itu mencari literatur yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kedua, sebagai sumber data, termasuk data publik, data yang berasal dari internet, website, dokumen pemerintah, jurnal, dan lain-lain. Ketiga, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Keempat, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan. Kelima, memperjelas masalah penelitian.
Baiklah, langsung saja ke nomor 5. Jelaskan peran data dalam penelitian. Yang pertama, data berfungsi sebagai alat hipotesis atau alat bukti atas pertanyaan penelitian. Yang kedua, kualitas data sangat menentukan kualitas dari hasil penelitian. Artinya, hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan. Namun, kualitas data yang baik belum tentu hasil penelitiannya baik pula. Hasil penelitian selain dipengaruhi oleh kualitas data yang berhasil dikumpulkan, juga dipengaruhi oleh sumber data. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.